Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ustaz Saiful dalam proses belajar mengajar secara online, secara daring, secara jauh. Mudah-mudahan walaupun kita masih sampai hari ini belajar secara online, secara jauh, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan, kemanfaatan kita mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita terus diberi istiqomah oleh Allah untuk terus belajar, dan mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita sudah masuk pada tema kedua. Sudah pindah buku anak-anak sekalian ya. Jadi kita masuk kepada tema kedua sekarang. Anak-anak sekalian sudah buka ya bukunya sekarang. Tema kedua halaman 5, kita akan membahas tentang PPKN, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Baiklah anak-anakku sekalian, setiap individu, setiap orang, setiap kita semua ini pasti mempunyai hak. Baik di rumah, di sekolah, di lingkungan, dimanapun kita punya hak. Begitu juga adanya hak, kita juga punya kewajiban. Di rumah kita juga punya kewajiban, di sekolah kita punya kewajiban, di kampung kita punya kewajiban, di masyarakat kita punya kewajiban, di mana saja kita mempunyai kewajiban anak-anak sekalian. Ya, jangan hanya hak saja, kewajiban juga harus diimbangi. Nah, begitu juga tanggung jawab. Kita juga harus punya tanggung jawab kepada diri kita sendiri, tanggung jawab kepada pekerjaan kita, tanggung jawab kepada waktu kita, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab kepada guru, tanggung jawab kepada siapapun. Nah, antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini anak-anak sekalian beriringan, berdampingan, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga ketika seseorang ini melakukan kewajibannya, dia akan mendapatkan haknya. Ketika melakukan kewajiban, maka orang tersebut harus kerjakan kewajiban ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, akan kita bahas anak-anak sekalian, apa itu sebenarnya hak, apa sebenarnya itu kewajiban, dan apa itu sebenarnya rasa tanggung jawab. Baiklah anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, kita memberikan contoh tidak usah terlalu jauh. Kita akan membahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini di lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak sekalian. Contoh di rumah saja sebelum kita kasih contoh di sekolah. Anak-anakku sekalian di rumah mempunyai hak perlindungan dari orang tua, ya kan? Mempunyai hak kasih sayang dari orang tua, mempunyai hak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua. Itu hak yang anak-anak sekalian dapatkan di rumah. Begitu juga di rumah anak-anak sekalian juga punya kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajibannya membantu orang tua, hormat pada orang tua. Itu juga suatu kewajiban yang harus anak-anak sekalian lakukan. Nah, ketika kita melakukan kewajiban, misalnya membantu orang tua membersihkan rumah, nyapu, cuci piring, dan lain sebagainya, kerjakan kewajiban itu dengan penuh tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Dengan sungguh-sungguh, dengan penuh menanggung resiko, itu namanya tanggung jawab. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan serius, kerjakan dengan ikhlas, kerjakan tanpa pamrih, kerjakan semampu, semaksimal mungkin. Itu namanya tanggung jawab. Itu anak-anak sekalian sebagian contoh yang hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada di sekitar lingkungan kita, rumah kita. Begitu juga ketika hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini dilakukan di sekolah misalnya. Di sekolah anak-anak sekalian juga punya hak. Apa hak anak-anak sekalian di sekolah? Anak-anak sekalian di sekolah punya hak mendapatkan perhatian dari guru, mendapatkan ilmu, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan di sekolah, dan lain sebagainya. Itu adalah hak yang harus anak-anak sekalian peroleh di
di sekolah. Begitu juga ada kewajiban anak-anak sekalian di sekolah. Apa kewajibannya? Yang pertama, mengerjakan tugas, belajar dengan sungguh-sungguh, ya, membayar kewajiban kepada sekolah, mengerjakan PR. Nah, kewajiban ini harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Kewajiban ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa memiliki, saya harus mengerjakan ini dengan serius, tidak main-main. Ketika kewajiban ini dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, artinya dengan sungguh-sungguh, artinya dengan serius, maka anak-anakku sekalian nanti akan berhak mendapatkan haknya. Ustadz, mana dulu yang harus dikerjakan? Apakah hak kita yang harus kita dapatkan, atau kewajiban kita yang harus kita kerjakan, atau tanggung jawab yang harus dilakukan? Mana dulu yang harus dikerjakan, didahulukan Ustadz? Idealnya anak-anak sekalian kewajibannya. Jangan menuntut hak kalau kewajibannya belum dikerjakan. Jangan menuntut hak kalau tugas-tugasnya tidak dikerjakan. Kalau kewajibannya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ya kan, tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab, maka anak-anak ini secara otomatis berhak mendapatkan haknya dari sekolah ataupun dari orang tua. Kalau misalnya anak-anakku sekalian di rumah, contohnya ketika anak-anak sekalian orang tua minta bantuan untuk membelikan sesuatu di luar, atau menyuruh anak-anak sekalian membantu membersihkan, merapikan tempat tidur, atau anak-anak sekalian ibunya minta tolong untuk kora-kora, bersih dapur dan lain sebagainya, itu adalah suatu kewajiban yang anak-anak sekalian lakukan dengan penuh sungguh-sungguh. Nah, setelah melakukan suatu kewajiban dengan penuh sungguh-sungguh, nanti anak-anak akan mendapatkan haknya. Apa haknya anak-anak dari orang tua? Ya seperti tadi Ustaz Saiful sampaikan, anak-anak akan mendapatkan perhatian, kasih sayang. Mungkin saja nanti anak-anak akan diberi surprise oleh orang tua, akan diberi hadiah oleh orang tua. Itu adalah suatu yang bisa anak-anak terima setelah anak-anak melakukan atau mengerjakan kewajiban. Baiklah anak-anak sekalian, itulah di pertemuan kita pada awal ini di tema 2, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nanti kita akan kembangkan lagi pada pertemuan berikut anak-anakku sekalian. Apakah kewajiban itu di mana saja, bagaimana bentuk-bentuk kewajiban itu, bagaimana bentuk-bentuk hak itu yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Ada hak yang dimiliki kita sejak lahir, ada hak yang terkait dengan keadaan di sekolah, di tempat-tempat kerja dan lain sebagainya. Ada hak yang memang dimiliki kita, hak azasi sepertinya ya, hak yang dimiliki oleh kita sejak lahir. Hak ini diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang hidup, hak kebebasan dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Anak-anak sekalian, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus belajar anak-anakku sekalian, terus jaga kesehatan kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu manfaat barakah walaupun kita masih belajar secara online, masih belajar secara daring. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.